Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep gadai dan wadiah. Kelompok 6 yang beranggotakan 1. Deswita Kurniawati, NIM 205221243. Yang kedua Haryanti Dwi Rukmanasari, NIM 205221244. Dan yang terakhir Widayanti, NIM 205221245. Yang pertama yaitu pengertian gadai. Gadai dalam Islam disebut ar-rohan. Secara bahasa artinya bisa at-subuts dan al-dawa'am, yaitu tetap. Dikatakan ma'un rohinun, air yang diam, mengenang, tidak mengalir. Ha'alatun rohinatun, yaitu keadaan yang tetap. Atau kalanya berarti al-habsu dan al-lu'zum, yaitu menahan. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i, di dalam Al-Majmu, kitab Ar-Rohan mendefinisikan rohan atau gadai adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas hutang agar utang itu bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun gadai. Yang pertama akad dan ijab qabul, kedua akid yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai, ketiga barang yang dijadikan jaminan. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar. Keempat, syarat rohan antara lain adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Kelima, rahin dan murtahin tentang pemberian dan penerima. Gadai diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan baligh. Selanjutnya sikhat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sikhat dalam rohan tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini dikarenakan sebab rohan jual beli jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rohan tetap sah. Dan yang terakhir manhut bih atau hutang. Menyangkut adanya utang bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Selanjutnya yaitu macam-macam gadai. Yang pertama rohan ikar atau rasmi merupakan bentuk gadai di mana barang hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai. Yang kedua yaitu rohan hiyazi, merupakan bentuk gadai yang mana barang dan kepemilikannya dipindahkan. Ketentuan umum dalam gadai. Yang pertama, kedudukan barang gadai. 2. Pemanfaatan barang gadai. 3. Resiko atas kerusakan barang gadai. 4. Pemeliharaan barang gadai. 5. Kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, benda bernilai menurut hukum syara. Kedua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Dan yang ketiga, benda diserahkan seketika kepada murtahin. Ketentuan yang keenam yaitu pembayaran atau pelunasan utang gadai. Dan yang ketujuh, prosedur pelelangan sebuah gadai. Yang selanjutnya yaitu pengertian wadiah. Secara etimologi, wadiah berasal dari kata wada'a asyayai yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai wada'a asyayai karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan hadiah, lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i, wadiah berasal dari kata al-wadi'ah yang berarti titipan murni atau amanah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Rukun dan syarat wadiah. Menurut ulama ahli fikih Imam Abu Hanafi, bahwa rukun wadiah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur, ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah itu ada 3.
Yang pertama, orang yang berakad, kedua barang titipan, dan yang ketiga sikhah, ijab, dan qabul. Syarat wadiah dalam hal ini bersyaratkan itu mengikat kepada muwaddi, wadi'i, dan wadiah. Muwaddi dan wadi'i mempunyai persyaratan yang sama, yaitu harus balik, berakal, dan dewasa. Sementara wadiah diisyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Syarat-syarat benda yang dititipkan, yaitu benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang dijatuhkan ke dalam air, maka wadiah tidak sah apabila hilang sehingga tidak wajib menggantinya. Macam-macam wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang atau bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktek semacam ini dalam perbankan berlaku akad safe, deposit box, dan kotak penitipan. Sedangkan macam wadiah yang kedua yaitu wadiah yad ad-damanah. Wadiah yad ad-damanah yaitu penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Dalil mengenai gadai berada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbutah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu falyattaqillahu rabbah wa la ta'tumu syahadah wa man ya'tumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, maksudnya dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, maksudnya hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dalil mengenai wadiah, yaitu ada di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Sekian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.